Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Pertarungan antara Lau melawan Kurohige masih dinantikan oleh para player, di mana pertarungan mereka terakhir diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1064. Bagaimana kelanjutan pertempuran mereka? Pada kelas terakhir antara Lau dan Teach, Lau menggunakan teknik awakening dari buah iblis OP-OP nominya untuk menyerang Kurohige. Namun, manusia brengsek itu dapat menahan serangan Lau tersebut menggunakan kekuatan dari buah iblis Gura-Gura Nomi miliknya. Tak berhenti sampai di situ, Teach tanpa ampun langsung menggunakan salah satu teknik dari buah iblis Yami Yami Nomi miliknya yang dinamakan Black Vortex. Teknik Black Vortex pernah digunakan oleh Kurohige saat berhadapan dengan Port Gas di Aceh, di mana Black Vortex digunakan untuk menarik lawan agar bisa diremas oleh tangan Kurohige. Sehingga Kurohige mampu menggunakan kemampuannya untuk menetralisir kekuatan buah iblis Lau nantinya. Sama seperti saat Kurohige meremas leher buah Hancock. Dan saat itu Hancock tak bisa berbuat apa-apa. Trafalgar Law merupakan karakter yang sangat mengandalkan kekuatan buah iblisnya. Meskipun dia memiliki pedang, namun dia tak memiliki teknik berpedang seperti Zoro atau pendekar pedang lainnya. Karena Lau hanya menggunakan pedangnya untuk memaksimalkan kekuatan buah iblisnya. Sehingga ketika Lau diremas oleh Kurohige, dia tak akan bisa melakukan apa-apa. Ditambah lagi, Teach merupakan salah satu karakter antagonis yang diberikan anugerah dari Oda Sensei berupa plot armor yang sangat membagongkan. Sehingga sudah dapat dipastikan jika Lau pasti akan dikalahkan oleh si brengsek Kurohige. Namun apakah tujuan Teach untuk mendapatkan salinan Rod Poneglyph milik Lau setelah dia mengalahkannya akan tercapai? Itulah cerdiknya sosok Trafalgar Law. Meskipun Teach berhasil mengalahkannya, dia tak akan mendapatkan salinan Rod Poneglyph miliknya. Sebelum mulai bertarung secara langsung dengan Kurohige, Lau memerintahkan beberapa krunya untuk masuk ke dalam kapal selam. Selain untuk menyerang kapal milik Kurohige dari bawah laut, pasti Lau juga mengamankan salinan Rod Poneglyph di dalam kapal selam miliknya. Itu artinya mau tidak mau Kurohige harus menangkap Trafalgar Law, dan dia akan membawanya ke Pulau Beehive yang merupakan markas besarnya. Dengan tujuan untuk memancing anak buahnya agar datang ke sana, karena mereka pasti akan pergi menyelamatkan kaptennya. Jika Lau sampai tertangkap, itu artinya Kurohige sudah memiliki 3 tawanan perang, yaitu Koby, Pudding, dan juga Trafalgar Law. Hal ini akan menjadi plot yang sangat membagongkan, karena pastinya orang-orang yang memiliki hubungan jasmani dan rohani dengan ketiga karakter tersebut akan pergi menyelamatkan mereka. Dan Teach seperti memegang 3 bom waktu di tangannya, yang pastinya akan membawanya ke peperangan besar, bahkan bisa lebih besar dari perang Onigashima. Pertama adalah Pudding. Kelompok Kurohige menculik Pudding dari kota coklat, dan kejadian tersebut dilihat langsung oleh Brule dan Cracker. Kejadian penculikan Pudding terjadi saat perang Onigashima berlangsung. Itu artinya anak-anak Big Mom yang tak ikut naik ke atas air terjun Wano Kuni sudah kembali ke Whole Cake Island. Dengan ketidakberadaan dari Big Mom dan anak sulung Big Mom yaitu Perorin si permen sugus, sudah dapat dipastikan jika Katakuri lah yang didapuk sebagai kapten baru dari bajak laut Big Mom. Sudah kita ketahui bersama jika Katakuri memiliki karakter yang sayang adik. Terbukti saat dia masih menjadi bocil kematian, Katakuri melindungi adiknya terutama Brule. Sepertinya bajak laut Big Mom akan mengerahkan seluruh armadanya untuk pergi berperang melawan bajak laut Kurohige. Kedua adalah Koby. Koby diculik oleh Kurohige setelah insiden dari penyerangan Amazon Lily oleh Angkatan Laut dan bajak laut Kurohige. Pada manga One Piece chapter 1061, para pasukan Sword, termasuk Helmeppo, saat ini berada di markas Angkatan Laut G14 yang berada dekat dengan Pulau Egghead. Lalu dengan kedatangan bajak laut topi jerami ke Pulau Egghead akan membawa kita ke dalam plot cerita yang sangat membagongkan. Pada manga One Piece chapter 1069, Fleet Admiral A. Suzuki baru saja mendapatkan informasi mengenai kedatangan bajak laut topi jerami ke Pulau Egghead. Saat ini, Kizaru sedang menuju ke Pulau Egghead dengan tujuan untuk menghabisi nyawa dari Dr. Vegapunk bersama dengan para agen CP0. Pastinya Kizaru tak membawa banyak pasukan angkatan laut karena rencana menghabisi Dr. Vegapunk ini pasti hanya diketahui oleh petinggi marin dan para Gorosei saja.
Jika kalian ingat, Vegapunk pernah berkata pada manga One Piece chapter 1066 bahwa dalam pemerintah dunia terdapat organisasi angkatan laut yang memiliki orang-orang yang percaya dengan Vegapunk. Sehingga jika rencana pengalmarhuman Dr. Vegapunk diketahui oleh seluruh marine, pasti angkatan laut akan terpecah belah. Kizaru pasti membutuhkan waktu untuk sampai ke Pulau Egghead. Akainu pasti akan meminta markas G14 untuk mengirim pasukan ke Pulau Egghead. Dengan datangnya kru topi jerami ke Pulau Egghead bisa dijadikan sebagai alasan untuk Akainu jika Vegapunk telah beraliansi dengan bajak laut, sehingga saat ini dia halal untuk dihabisi. Yap, salah satu kroco angkatan laut yang ada di markas G14 adalah Helmeppo. Dia sangat ngebet untuk pergi menyelamatkan Koby. Bahkan dia juga sempat ingin meminjam Seraphim pada Vegapunk, namun permintaannya ditolak oleh Prince Groose. Nah, Helmeppo pasti akan memberitahukan informasi mengenai penculikan Koby pada Luffy. Pastinya, Luffy dengan senang hati akan langsung meluncur ke markas besar Kurohige untuk menyelamatkan Koby. Apalagi jika Luffy mengetahui kekalahan Law dari Kurohige, pasti langsung digasken sama si Baka Sencho untuk solo Lord Kurohige. Yap, jika pasukan Sword mengetahui niat busuk dari para agen CP0 yang sebenarnya, maka mereka pasti akan memilih untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk. Karena sejatinya agen CP0 dan agen Sword, keduanya saling bermusuhan. Apakah akan terbentuk aliansi sementara antara bajak laut topi jerami dengan para agen Sword dengan tujuan untuk menyelamatkan Koby? Tak hanya itu, bisa saja nanti terjadi aliansi dadakan antara Luffy dan Katakuri saat perang di Pulau Beehive, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan bajak laut Kurohige. Yos nakama, itulah video teori mengenai perang besar yang akan terjadi di Pulau Beehive yang melibatkan Luffy, Katakuri, dan juga para anggota Sword. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!